Itu mesinnya berambut teman-teman, pekatul. Jadi penggilingan padinya di sana, pekatulnya lari ke sini. Ada blowernya masalahnya, kesedot ke sini. Jadi ini asli langsung dari pabrik, bener-bener masih fresh banget. Ini pekatul untuk campuran ya, puyuh kita. Sudah kita muat dua tadi, dua karung ya. Dua karung itu satu karungnya bisa 70 kilo. Jadi 60 sampai 70 kilo. Agak berat. Saya pun nggak kuat. Tadi ada kulinya. Kalau pas ngeluarin nanti tinggal narik aja. Gitu aja sih teman-teman. Ada mie ayam. Mie ayam di sini. Mie ayam. Oke, memang kualitas pakan itu paling utama. Jadi sebenarnya burung kita telur atau nggak telur itu sebenarnya kalau kita mau amati itu dari pakannya. Kualitas pakan itu mengaruhi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini ternyata ada tempat ayam ini ya di depan saya. Saya harus muter ya teman-teman. Jadi saya tiap hari itu dapat informasi seputar peternakan puyuh ya, hampir tiap hari. Karena saya selalu update, selalu melihat informasi di teman-teman yang ikut gabung di grup saya, grup kita ya, grup channel Dog Puyuh. Juga banyak teman-teman yang komen ya, tanya di DM maupun di komentarnya YouTube ya. Jadi banyak informasi mengenai kelah kesuh. Apa ya istilahnya, banyak ya problem romantika itu kan kalau pacaran ya, problema mengenai puyuh ya. Oh sini muter, saya ngejak muter sana. Oke, saya akan kejar ayam itu. Jadi banyak yang bermasalah di teman-teman ya. Masalah itu banyak yang ada kotoran putih, berak kapur, ada yang ngedrop telur dan macam-macam. Sebenarnya teman-teman juga sudah tahu masalahnya ya, cuman memang untuk mengantisipasinya agak susah. Yang paling susah di tempat saya adalah mengantisipasi orang yang datang. Orang yang datang kadang, kalau orang datang yang belum peternak, hasilnya kita sih open aja, silakan masuk di kandang kalau ingin merasakan baunya gitu. Cuman kalau ada peternak lain datang ke peternakan kita, itu yang susah, karena virus bakteri itu mudah berpindah antar kandang ya, apalagi kita masih menggunakan pakaian yang sama, sendal yang sama gitu. Itu faktor utama yang susah buat saya. Akhirnya saya pakai kunci double, biar teman yang mau lihat silakan, tapi ada batasnya. Itu yang pertama problemnya itu. Yang kedua memang problem lingkungan teman-teman. Jadi banyakkan teman-teman itu pakai kandang yang open ya, kandang yang terbuka. Ini karaoke teman-teman. Nah, karaoke lingkar ya ini. Lingkar musik. Kacau. Jadi itu tadi ngomong apa tadi, saya sampai lupa ketika lihat karaoke tadi. Ya, yang kedua yaitu kandang yang open ya, bukan close house ya. Open itu memang mudah tercemar penyakit, apalagi di lingkungan. Kebanyakan puyuh itu tidak di pesawahan atau tidak di tempat terpencil ya, tapi di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampung ya, atau di lingkungan kebun. Yang itu sebenarnya banyak bersentuhan dengan lingkungan aktif ya. Dengan aktif artinya lingkungan yang sering berubah. Contohnya misalkan di pemukiman itu pasti banyak sampah. Di pemukiman itu ada unggas lainnya seperti ayam gitu. Di lingkungan itu banyak terjadi misalkan musim mercon ya, pada waktu lebaran. Itu kan berubah iklim ya, berubah cuaca, berubah suasana ya, suasana aktif ya kalau bilang.
Itu yang bikin kadang burung kita stres ya, mudah. Itu. Faktor berikutnya adalah faktor pakan dan minum. Seringkali kita berganti-ganti pakan. Itu yang jadi masalah, konsistensinya kurang. Kalau saya itu kelemahan saya kadang cenderung saya itu lupa buka minum ya. Jadi ketika kita kasih jamu misalkan itu lupa ganti minum yang satunya padahal sudah habis. Nah itu masalah saya di situ. Mungkin bikin otomatis perlengkapan otomatis yang bisa buka nutup sendiri gitu ya. Kita aja memang problematika pekerjaan memang ya ada ya. Tapi banyak juga yang ada yang teman yang curhat setelah menggunakan probiotik lalu dari 80% jadi 95% bertelur juga ada. Jadi kabar baik, kabar buruk itu hampir tiap hari saya mendengarnya, dan itu buat wacana saya dan sangat bermanfaat bagi saya informasi-informasi itu yang sebenarnya kita sendiri kadang tidak harus melakukan itu, tidak harus terjadi pada kita. Misalkan ada terjadi kena flu burung 7.000 burung mati gitu ya, itu pengalaman buat orang saja, jangan sampai ke pengalaman kita. Jadi kita antisipasinya, kita belajar untuk mengantisipasi terus supaya ternak kita aman dan kita mendapatkan keuntungan yang banyak dari peternakan kita. Sering saya katakan kalau kita bisa untung banyak, kenapa untung sedikit. Kita salam sukses peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.